Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, diterangkan ada satu buah hadis dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana taubatnya seorang wanita yang berzina. Dan ini terjadi di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bahkan diterangkan juga di dalam kitab-kitab yang lain, di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu orang wanita yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perzinahan. Dan pada saat wanita ini sadar atas perbuatan dosa yang dia perbuat dan dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan taubatan nasuha, maka perempuan ini segera mendatangi baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian ketika dia menghadap Nabi Muhammad, wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina dan aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, maka dirikanlah bagiku hukum secara syariat Islam." Lalu kemudian ketika ini perempuan mau ditegakkan had, hukuman bagi perempuan atau orang yang berzina, ketika itu perempuan ini dalam keadaan sedang hamil. Dalam keadaan sedang hamil. Lalu Nabi berkata kepada ini wanita, "Pulanglah dulu kamu wahai perempuan. Nanti kalau anakmu sudah lahir, baru balik lagi ke sini dan kita akan tegakkan had secara syariat Islam." Akhirnya ini wanita pulang. Dia urusin kandungannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kandungan itu lahir dengan selamat. Ketika kandungan itu sudah lahir, beberapa hari kemudian datang lagi kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti tentunya setelah 9 bulan lebih mengandung bayi. Lalu kemudian ketika datang menghadap Rasul, "Ya Rasul, saya udah ngelahirin anak dan sekarang saya siap untuk ditegakkan had, hukuman buat saya atas perbuatan zina saya di masa lalu." Lalu kata Nabi Muhammad, "Wahai wanita, kamu pulang aja dulu ke rumah. Ini anak kamu masih membutuhkan susuan ibunya. Nanti kalau sudah selesai mendapatkan susuan ibunya sampai masa batas yang umumnya wanita menyusui bayi atau anaknya, baru kamu balik lagi ke sini," kata Nabi. Pulang tuh perempuan nyusuin bayinya sampai kurang lebih 2 tahun. Karena umumnya perempuan nyusuin bayi 2 tahun lamanya. Setelah selesai itu anak sudah disapi, datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW ini perempuan. Kalau model kita kepengen taubat, pada saat kita mengajukan taubat, maka yang bertugas untuk menegakkan hukum memberi keringanan. Kira-kira jangan dikasih waktu 9 bulan, dikasih waktu 2 hari aja kita kabur. Iya gak? Ini perempuan setelah selesai melahirkan, setelah selesai menyusui, balik lagi kepada Rasulullah karena ingin betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Dia datang lagi kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Rasulullah, ini anak udah saya sapi, udah kelar nyusunya, tolong tegakkan hukum buat saya atas dosa zina yang saya perbuat." Lalu kemudian sama Nabi Muhammad SAW, Nabi perintahkan sahabat untuk merawat anak daripada perempuan tersebut. Dan setelah itu wanita itu ditegakkan hukum had baginya, yaitu dirajam, dilempari batu kecil sampai mati. Setelah perempuan ini wafat, meninggal dunia, lalu kemudian proses seperti layaknya jenazah, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan.
pada saat itu ada salah seorang sahabat yang berkata bahwasanya ini perempuan adalah perempuan penzina. Lalu Nabi mendengar perkataan itu, Nabi berkata, demi Allah, kalau seandainya cahaya taubat dari wanita ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya satu kota ini akan tertutup dengan cahaya taubatnya perempuan ini. Subhanallah, karena memang betul-betul taubatan nasuha. Inilah yang dikatakan sebenar-benarnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali perbuatan yang dia lakukan, menangis, menyesali dosa yang pernah diperbuat,